Sempat cemas nggak sih denger isu kalau Indonesia bakal gelap gulita? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas mana yang hoax dan mana yang fakta, biar semua kebingungan jadi jelas. Jadi ada pesan viral yang bilang katanya Indonesia bakal gelap total selama 7 hari penuh. Gila kan? Pasti banyak banget yang langsung khawatir. Tapi pertanyaan utamanya adalah, beneran gak sih kabar yang meresahkan ini? Oke, untuk membongkar sebuah hoax, kita harus lacak dulu sampai ke akarnya. Yuk kita telusuri bareng-bareng dari mana sih sebenarnya isu Indonesia gelap ini berawal. Dan kok bisa jadi seviral itu? Dan ternyata sumber kepanikan ini tuh dari potongan video podcastnya Bapak Dharma Pongrekun yang disebar tanpa konteks yang utuh. Padahal ya pesan aslinya itu cuma imbauan umum supaya kita semua selalu waspada dan siap siaga. Sayangnya pesan bagus itu malah dipotong dan dipelintir seolah-olah jadi prediksi kiamat listrik. Nah, inilah bahayanya kalau kita cuma dapat informasi sepotong-potong. Dan ini poin yang paling penting. Ini fakta ya, bukan opini. Pemerintah, PLN, sampai Kominfo, semuanya udah ngomong serempak dan tegas banget. Isu ini 100% hoax. Jadi udah jelas nggak perlu diragukan lagi. Oke, stempel hoax udah kita kantongi. Tapi mungkin ada yang bertanya-tanya, kok bisa seyakin itu sih mustahil terjadi? Nah sekarang mari kita bedah dari sisi teknologi dan infrastrukturnya. Kenapa skenario Indonesia gelap itu hampir mustahil? Coba deh bayangin, jaring laba-laba yang super gede dan rumit. Nah, kira-kira kayak gitulah gambaran sistem listrik dan internet di negara kita. Para penyebar hoaks bilang seluruh jaring ini bisa putus barengan. Padahal faktanya, sistem kita sengaja dirancang punya banyak banget sambungan dan jalur cadangan justru untuk mencegah hal itu terjadi. Contoh paling gampang, lihat aja sistem listrik Jawa, Madura, Bali. Semuanya itu saling nyambung. Jadi kalau satu pembangkit listrik perlu perbaikan, pembangkit lain bakal langsung nge-backup. Begitu juga dengan internet. Kalau ada satu kabel bawah laut yang putus, tenang aja, masih banyak jalur lain. Jadi skenario paling parahnya itu bukan mati total, tapi mungkin koneksi jadi agak lambat. Jauh banget kan dari bayangan gelap gulita? Udah cukup ya kita bahas kegelapan yang gak nyata. Sekarang yuk kita ngomongin masa depan yang beneran terang. Apa sih rencana besar Indonesia yang sebenarnya? Jadi bukannya siap-siap gelap, pemerintah kita justru lagi nyiapin blueprint buat bikin Indonesia makin terang benderang. Namanya RUPTL. Ini tuh semacam peta jalan energi kita untuk 10 tahun ke depan, yang fokus utamanya adalah pertumbuhan dan energi bersih. Dan ini bukan cuma rencana di atas kertas loh. Untuk mewujudkannya, ada peluang investasi yang nilainya gila banget, hampir 3.000 triliun rupiah. Kebayang nggak sih nolnya ada berapa? Angka sebesar itu bisa dipakai buat membangun ribuan infrastruktur canggih yang bakal menerangi masa depan kita. Investasi segede itu tentu punya dampak nyata dong. Bayangin aja, lebih dari 1,7 juta lapangan kerja baru bakal tercipta. Ini bukan lagi cuma soal listrik, tapi soal kesejahteraan jutaan keluarga di Indonesia. Secara konkret, targetnya adalah nambah kapasitas listrik baru hampir 70 gigawatt. Biar gampang ngebayanginnya, itu tuh setara dengan puluhan pembangkit listrik raksasa yang dibangun baru. Ini sebuah lompatan besar yang bakal mengubah total peta energi di Indonesia. Nah, yang paling menarik ada di sini nih. Coba lihat komposisinya. Sebanyak 76% dari kapasitas baru itu bakal berasal dari sumber energi baru dan terbarukan. Ini menunjukkan komitmen yang serius banget buat beralih ke energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Oke. Angka triliunan dan gigawatt memang kedengaran fantastis. Tapi mari kita tarik ke level yang lebih personal. Apa artinya semua ini buat seorang anak di desa terpencil atau buat pengusaha kecil di kota? Apa dampak nyatanya buat kita semua? Ternyata ada cerita personal yang kuat di baliknya. Kisah dari Menteri ESDM, Bapak Bahlil Lahadalia, yang dulu waktu kecil cuma bisa belajar pakai lampu teplok, jadi semangat utama di balik misi ini. Ini bukan sekedar proyek, tapi ini soal perjuangan untuk keadilan. Nah, dari pengalaman pribadi itulah lahir sebuah tekad kuat lewat program listrik desa atau LISDES. Misinya sederhana, tapi dalam banget. Membawa cahaya listrik 24 jam ke lebih dari 5.700 desa, yang selama ini mungkin cuma kenal terang pas siang hari. Ini bukan sekadar menyalakan lampu loh. Ini tentang menyalakan harapan. Setiap rumah yang teraliri listrik, berarti anak-anak bisa belajar dengan nyaman di malam hari, usaha kecil bisa berkembang, dan yang terpenting, keadilan energi akhirnya bisa dirasakan dari Sabang sampai Merauke.
Kisah hoaks Indonesia gelap ini jadi pengingat penting buat kita semua. Ancaman yang sebenarnya itu bukanlah pemadaman listrik, tapi pemadaman akal sehat kita akibat misinformasi. Jadi, gimana caranya kita bisa jadi bagian dari solusi? Caranya nggak sulit kok, cukup pakai 3 langkah cerdas ini. Pertama, kalau dapat pesan yang ada label diteruskan berkali-kali, langsung deh nyalain alarm waspada. Kedua, jangan ditelan mentah-mentah. Coba bandingkan dulu sama sumber berita lain yang terpercaya. Ketiga, dan ini yang paling ampuh, cek langsung ke kanal resminya. Entah itu situs pemerintah, aplikasi PLN Mobile, atau aduankonten.id. Simple kan? Pada akhirnya, pilihannya kembali ke tangan kita masing-masing. Apakah kita mau membiarkan diri kita dikendalikan kepanikan akibat informasi bohong, atau kita memilih untuk optimis dan berdaya dengan fakta-fakta tentang masa depan yang jauh lebih terang?